Kembali lagi dengan Antar Papua TV, teman-teman Antar Papua dimanapun berada. Hari ini kita kembali dengan berbagi mik, yaitu berbagi mimika punya cerita. Kali ini kita akan datang dengan topik yang baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah memiliki cerita-cerita lama ya. Nah, hari ini kita dengan topik yang baru, yaitu kita berbincang dengan P2TP2A. Apa itu P2TP2A? Mungkin teman-teman belum tahu. Nah, P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Itu di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mimika. Saat ini di studio kami telah dihadiri oleh beberapa narasumber kami, yaitu dari P2TP2A Mimika, ada di samping kanan saya dan samping kiri saya. Saya perkenalkan yang pertama Ibu Yunilci Ayuntowe Lamusa, dipanggil Ibu Nici, ya, yang memakai seragam coklat. Ya, yang kedua Ibu Rumbaito Situmorang, dipanggil Roma, ada di sebelah kiri saya. Kemudian Ibu Aprianti Christine P. Yoku, Ibu Christine, pasti di sebelah kiri saya. Ya, kemudian ada Pak Samuel Y. Patjanan SH, ada di sebelah kanan saya. Kemudian ada Pak Fritz Rumaba, pasti ada di sebelah kanan karena sudah tidak lagi orang, ya toh? Oke. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini adalah P2TP2A. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa P2TP2A ini adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, kami akan langsung ke narasumber kami hari ini, Ibu Nici. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, apa sih P2TP2A itu sendiri dan fungsinya apa, dan sejak kapan ini di Mimika ini P2TP2A ini sini sudah hadir? Terima kasih, Pak. Ya. Pertama-tama mewakili pimpinan, kami mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk berbagi informasi tentang P2TP2A di Kabupaten Mimika. Sudah berdiri sejak Juli 2015. Yang disahkan oleh Bapak Bupati, Bapak Eltinus Omalen. Kantor pertamanya dulu di Jalan Ki Hajar Dewantara. Sekarang kantor P2TP2A sudah ada di depan SMA 1 Jalan Henggi. Nanti mungkin siapa tahu ada yang membutuhkan layanan, boleh langsung ke sana. Ya. Kalau fungsinya itu memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan atau ya korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk anak juga, yang secara terintegrasi karena kami adalah tim. Di dalam P2TP2A itu ada tim, ada pendamping yang teman-teman dari bagian hukum, kemudian ada psikolognya, ada Ibu Titin, kemudian ada mediator kami, kemudian ada teman-teman kami yang memfasilitasi transportasi, kemudian ada bagian admin kami. Jadi kami itu satu tim yang tidak terpisahkan. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya, P2TP2A ternyata teman-teman bukan hanya 1-2 orang, tapi ini adalah sebuah tim di mana tim ini semua punya fungsi yang sama. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan mungkin bisa juga dijelaskan kepada para pemirsa kami siapa-siapa saja yang terlibat di P2TP2 ini dan apa perannya dalam menjalankan fungsinya. Misalnya tadi sudah dijelaskan ada hukum, ada psikolognya, ada semua lah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Baik. Bapak ya, Bapak. Oke. Untuk menjawab pertanyaannya, mungkin yang terlibat di P2TP2A setelah teman-teman bagian hukum, kebetulan di bagian hukum ada kami bertiga, saya sendiri dan saudara Romaito serta Ibu Helen. Itu kita yang bagian hukum. Kemudian tugas dan fungsi kita di bagian hukum adalah melakukan pendampingan terhadap setiap korban, di mana koordinasinya misalnya ke Polres ataupun ke pengadilan ataupun ke kejaksaan ataupun kantor agama dan sebagainya, pengadilan agama Nah, itu keterlibatan kami di situ. Tidak terlepas dari itu fungsi psikologis juga seperti begitu, yaitu saudara Titin sendiri dengan melakukan tugas fungsinya, yaitu mendatangi setiap korban yang membutuhkan psikologi untuk mental dari si korban tersebut. Kemudian untuk kesehatannya itu kami semua dalam hal ini, karena selalu kami melakukan pendampingan terhadap korban-korban yang dimana
memerlukan kesehatan, yaitu visum dan sebagainya ke RSUD. Mungkin itu saja. Oke. Pak, ketika korban datang misalnya, ke kantor P2TP2A, prosedur apa yang mereka harus jalani ketika datang ingin melaporkan kekerasan yang dialami? Baik, untuk itu ada form registrasi, di mana kami mengambil data dari si korban, kemudian mencari tahu kronologis masalahnya seperti apa. Setelah kami mendata si korban, kemudian kami koordinasi kepada kepala seksi, yaitu Ibu Lici ataupun Ibu Mediator, Ibu Flonis Nari, terkait kasus tersebut. Setelah dari situ, nanti kami lihat kasusnya. Kalau memang kasusnya yang kita butuh mediasi, maka mediator mengambil jadwal atau waktu yang tepat untuk melakukan perundingan. Setelah perundingan pertama, perundingan kedua, dan yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi seperti begitu. Oke. Jadi mereka sesudah registrasi, kemudian selanjutnya tahapan-tahapan ini terus dijalani sampai kemudian berlanjut terus sampai akhirnya dengan harapan ada solusi dari kekerasan yang dialami. Kalau untuk yang mediasi ini memang sampai selesai. Sampai tanda tangan hitam di atas putih sampai selesai surat pernyataan. Oh gitu ya. Terus sejauh ini sejak 2015 tadi ya sudah mulai ada sudah berapa kasus yang ditangani oleh P2TP2A di Mimika sendiri? Kalau untuk kasus ada admin, karena mereka yang merekap semua aktivitas administrasi. Betul. Nah, jadi yang lebih mengetahui Pak. Jadi untuk kasus yang dari sekitar tahun 2015 yang saya ada penginputan, ada tahun 2016 itu ada sekitar 40 kasus. Terus di tahun 2016 itu turun 34. Di tahun 2017 dan 2018 itu 64. Terus di tahun 2021 itu ada 63. Itu 64 itu menaik. Itu naik dari di tahun 2022 itu hanya turun satu angka aja. Jadi 63 kasus. Dan untuk sampai dengan hari ini di tahun 2023 itu ada 46 kasus. Wow, ini masih bulan September sudah sekian banyak kasus. Wow, Mimika, apa yang terjadi? Ya toh, ini sesuatu yang memprihatinkan ya Bapak Ibu ya, bahwa kalaupun turun hanya satu digit begitu, satu angka, naik lagi. Nah, ini masih September sudah 40 sekian kasus. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu juga bisa mungkin menjelaskan kekerasan itu apa sih maksudnya gitu. Mungkin supaya pemirsa kita bisa tahu kekerasan itu apa gitu. Apa sih? Apakah harus pukul dulu baru namanya kekerasan, atau hanya dengan perkataan juga sebuah kekerasan gitu. Silakan Bu. Kalau untuk kekerasan itu sendiri, kalau kita lihat dari kata dasarnya itu berarti ada tindakan perbuatan yang mengancam nyawa seseorang, artinya merebut kemerdekaan seseorang, dirampas. Dalam kemerdekaan ini, artinya dalam perampasan ini, kekerasan itu dalam undang-undang perlindungan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada 4 tindakan kekerasan yang bisa ditindak pidana. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu sudah pasti ada sentuhan, ya pasti ada luka, ada lebam, bahkan juga bisa kematian. Kemudian ada kekerasan kekerasan psikis. Kalau kekerasan psikis itu kan berkaitan dengan mental. Walaupun mungkin hanya kata-kata saja, tapi kan juga bisa mempengaruhi mental seseorang. Kemudian ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah tindakan-tindakan pemaksaan dalam persetubuhan, kemudian ada pelecehan, kemudian juga pemaksaan kehamilan. Nah, itu bisa dalam ranah rumah tangga. Kemudian tindakan kekerasan ekonomi atau biasanya disebut penelantaran. Nah, penelantaran ini dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu berkaitan dengan seorang istri dan juga seorang anak yang artinya tidak dinafkahi secara baik lahir batinnya, baik tumbuh kembang anaknya juga, kemudian dalam hal artinya kebutuhan rumah tangga, dan juga dalam hal ketika membuat seseorang perempuan bergantung kepada laki-laki itu juga termasuk dalam kekerasan ekonomi. Ya, saya tertarik dengan yang disampaikan tadi. Ada namanya kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Bedanya apa gitu?
Kalau kekerasan seksual itu kategori dalam masuknya itu pelecehan seksual. Ada pelecehan seksual, ada persetubuhan, ada pencabulan, kemudian juga ada pemerkosaan. Itu termasuk dalam kekerasan seksual secara umum. Dan yang dihadapi oleh P2TP2A sendiri, yang mana yang lebih tinggi kasusnya? Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ya, ini kan baru-baru ini juga ada terjadi ya, di mana ini apakah ini masuk kekerasan seksual gitu ya? Ketika seorang guru les menyetubuhi muridnya dan masih sangat muda dengan rentang usia sangat jauh gitu ya. Nah, ini dimasukin kategori apa ini? Kalau ini sudah masuk dalam persetubuhan. Persetubuhan. Iya. Karena sudah ada aktivitas seksual yang dilakukan, kemudian juga sudah ada sentuhan, sudah artinya juga ada pemaksaan juga di situ, ada ancaman juga, jadi sudah masuk dalam kategori persetubuhan. Mungkin ada juga kaitannya dengan usia ya. Karena korban ini kan masih 13 tahun gitu ya. Dan mereka dugaan kita mereka melakukannya bukan 1-2 kali gitu. Karena mereka kan informasi yang kita dapat mereka melakukannya sudah dari 2021. Ini kan sudah 2023, berarti masih sangat muda dan ini termasuk dalam kekerasan seksual. Iya, termasuk dalam kekerasan seksual. Oh ya. Dan apakah kasus ini sudah melapor ke? Sementara sudah ditangani, kami sudah melakukan proses pendampingan kemarin minggu lalu tanggal 23 Agustus dan saat ini ada sementara dalam proses BAP di Polres PPA, ada saksi-saksi dari korban yang sedang dimintai untuk keterangan. Iya. Oke. Kemudian tadi yang soal kekerasan fisik gitu ya. Kekerasan tadi kan sebenarnya kan sangat luas pengertiannya, kekerasan fisik dan kemudian juga ada kekerasan yang namanya non fisik. Itu mungkin juga bisa dijelaskan. Oh iya, kalau non fisik itu secara verbal ya, kekerasan verbal karena berkaitan dengan psikis mental seseorang, istilahnya seperti bullying. Nah, bullying itu kan tidak dengan langsung dipukul, tapi dengan kata-kata dihina, kemudian pengancaman, mempengaruhi mental seseorang, ya itu juga termasuk dalam kekerasan psikis atau biasanya kekerasan psikologis. Iya, saya masih lanjut dengan yang soal kekerasan seksual tadi ya, bahwa pastikan P2TP2 ingin menggali informasi sangat banyak dari korban. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Seperti apa sih pendekatannya buat korban gitu? Kalau untuk saya sebagai psikologi, untuk pendekatannya memang kami mendekati pendekatan humanis, artinya pendekatan psikologis yang memang secara personal sekali, privasi. Faktor-faktor ini terpengaruh ini karena pertama minimnya edukasi tentang pendidikan seks usia dini. Itu sangat minim sekali karena kebanyakan orang tua mereka masih merasa itu hal yang tabu. Jadi padahal penting sekali mengajarkan anak bahwa ini bagian sentuhan yang tidak boleh, dari area-area mana yang boleh disentuh, area mana yang tidak boleh disentuh. Akibatnya dengan minimnya ini banyak anak-anak yang beranggapan ketika ada orang dewasa atau orang asing yang menyentuh tubuh mereka itu, mereka berpikir bahwa itu tanda bentuk kasih sayang atau bentuk perlakuan yang baik. Padahal sebenarnya sudah salah kaprah ya, artinya tidak sesuai dengan norma. Itu karena minimnya edukasi. Kemudian juga pembatasan ruang privasi. Karena biasanya di dalam rumah, itu kan artinya kita tahu aktivitas anak-anak itu harus perlu ada pembatasan. Ketika mereka berpakaian, perlu adanya mengajarkan mereka budaya rasa malu. Itu kan penting sekali berpakaian secara sopan. Walaupun kita tahu bahwa secara sepenuhnya korban itu tidak salah. Dia mau pakai baju seksi kah, dia mau pakai rok mini kah, tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana pentingnya kita mengajarkan budaya rasa sopan atau rasa malu itu kepada anak. Biasanya privasi ruangan ini terkait dari semua kasus yang saya dampingi, itu biasanya masalahnya itu karena pembagian ruang. Ketika orang tua sudah tahu usia mana anak yang harus dia berada di, artinya harus dipisahkan dari bapak dan mama, tidak boleh tidur lagi dengan bapak dan mama, atau dipisahkan dari kakak laki-laki, tidak boleh lagi adik perempuan tidur. Itu hal-hal yang penting sekali orang tua harus perhatikan, karena banyak kasus terjadi itu ketika kenapa ada ayah kandung yang bisa meniduri anaknya, ayah tiri bisa jadi terjadi hubungan incest. Ada juga orang tua tiri tiduri anaknya, itu karena masalah ruang privasi itu. Kemudian ketika anak keluar dari aktivitas kamar mandi tidak dibatasi, harusnya kan mereka menyelesaikan semuanya itu di dalam kamar mandi. Karena kan kita tahu di dalam rumah itu kan bukan saja keluarga, bisa saja ada orang tua, ada tamu atau dari ya itu mungkin hal-hal yang paling penting sekali untuk
kalau saya lihat situasi kekerasan seksual terjadi selama ini di Kabupaten Mimika. Ya, Bu, saya satu lagi ya. Sejak usia berapa ya kita sebagai orang tua sudah harus membatasi aktivitas anak ini, maksudnya pembatasan ruang ini, gitu ya? Karena contoh saya misalnya punya anak gadis, ya memang kita sudah lakukan pembatasan gitu. Tapi bagi itu pun juga kan harus didukung dengan suasana rumah ya. Misalnya kalau misalnya rumah saya cuma satu kamar, ya gimana dong pembatasan ruang mereka gitu. Mungkin sebaiknya seperti apa dan dari usia berapa kita harus melakukan pembatasan ini? Kalau untuk pembatasan sebenarnya paling efektif itu ketika mereka usia sudah masuk remaja. Jadi karena artinya harus perlu diajarkan untuk edukasi tentang toilet training juga anak-anak ketika mereka sudah mengetahui ada daerah mana yang tidak boleh disentuh. Nah, itu sudah bisa harus dipisahkan. Ya, biasanya tuh usia-usia kalau mungkin 10 tahun itu sudah harus ya. Laki-laki perempuan sama. Iya, sama ya. Karena korbannya bukan hanya perempuan, ada anak-anak juga, laki-laki juga. Zaman now gitu ya. Ya, jadi memang sekarang ini zaman ini sudah serba terbalik ya. Terbaliknya kenapa? Ya, kalau dulu kan yang jadi korban hanya perempuan. Nah, sekarang juga laki-laki jadi korban. Sama juga contoh kasus seperti beberapa waktu lalu itu kan ada juga oknum laki-laki lah kita bilang ya, yang juga mencabuli anak-anak laki-laki gitu. Nah, apakah itu sudah masuk di sudah ditangani juga ya? Dan ini kan apa ya? Aduh, kita ngeri juga ini, kita punya anak-anak ini ternyata bukan hanya perempuan yang terancam. Laki-laki juga sama ya porsinya ya. Iya. Kemudian kita masih lanjut terus ya. Oh ya, ketika kasus yang sekian banyak tadi berarti dari 2015 kan sampai sekarang sudah ratusan kasus yang ditangani ya. Kira-kira P2TP2A sendiri ada nggak menemui kasus yang aneh, unik, dan berbeda dengan kasus lain begitu? Kalau selama ini ada kasus yang paling rumit dan unik itu adalah kasus kekerasan seksual. Karena ini berkaitan dengan penyimpangan seksual dari pelaku kepada anak. Ini kan kalau kita lihat ini kan epidemi ya. Karena kekerasan seksual ini kan terjadi terus-menerus. Nah, kita lihat pelaku ini ternyata punya penyimpangan seksual. Nah, seperti penyimpangan pedofil karena mereka menyukai fantasi seksnya kepada anak-anak. Kemudian juga ada yang mereka lebih homoseksual. Kita lihat ini kan bentuk-bentuk kayak. Jadi menurut saya maksudnya kalau untuk kasus-kasus yang selama ini saya tangani dan kami teman-teman juga hadapi itu berkaitan dengan penyimpangan seksual. Kebanyakan anak lebih banyak mungkin rumitnya adalah kekerasan seksual karena korban ini tidak mengalami saja kekerasan seksual, tapi kekerasan berlapis karena ada kekerasan psikisnya, mentalnya. Karena ini akan berdampak kepada mereka ketika mereka dewasa. Sudah pasti itu akan jangka panjang. Traumanya juga pasti akan jangka panjang. Ketika dia nanti akan menikah, ketika nanti dia akan punya pasangan, sudah pasti dia akan mengalami, bahkan juga bisa menjadi peluang bahwa si korban ini bisa menjadi pelaku nanti pada akhirnya kalau traumanya dia tidak diatasi, tidak memberikan trauma healing bagi korban. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya ada penyimpangan bisa di healing gitu ya? Bisa. Berapa lama misalnya? Kalau untuk secara psikologis itu memang ada psikoterapinya. Itu tergantung dengan kondisi korban juga. Karena kalau kami memberikan terapi itu juga si korban itu juga perlu artinya kooperatif. Karena sudah pasti ya biasanya paling lama itu 6 bulan. Paling lama 6 bulan untuk secara terapinya. Kalau paling cepat ya paling 3 bulan atau 4 bulan. Tergantung kondisi korbannya, apakah dia mengalami kekerasan. Dia mau terima terapi itu enggak ya? Iya, benar. Ada juga kan misalnya orang di terapi tapi nggak mau melakukan terapi, sama saja. Kembali lagi ke awal-awal lagi gitu ya. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan gini. Ini kan ketika kasus demi kasus masuk ke P2TP2A tentu kan seperti tadi ada dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan seperti apa yang dilakukan sehingga kekerasan ini bisa dicarikan solusinya? Mungkin Ibu Roma itu. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kalau saya sebagai pendamping hukum di kantor P2TP2A itu korban biasanya melapor ke kepolisian. Misalkan dia dalam kasus kekerasan seksual yang terangkat oleh Ibu Titin. Dari kepolisian nanti menghubungi kita staf P2TP2A untuk dilakukan pendampingan visum ke RSUD. Kita kan sudah melakukan kerjasama dengan RSUD juga.
Nanti di sana kita dampingi secara bertemu dengan Dokter Sugoro, biasanya spesialis kucing kita untuk pemeriksaan dalam, pendampingan visum. Setelah itu mungkin dari RSUD nanti yang akan memberikan hasil visum kepada kepolisian. Penyidik ya. Nanti ketika dari kepolisian telah melakukan BAP semua, biasanya nanti dari kepolisian menghubungi kita kembali. Kalau anak ini di bawah umur, biasanya dari kepolisian itu mengkonfirmasi ke kita untuk pendampingan ketika di pengadilan. Kalau misalkan kasus ini sudah dilimpahkan di kejaksaan, kita biasanya dari P2 TP2 didampingi ibu kepala seksi kita menghadiri persidangan terhadap pelaku tersebut. Begitu Bapak. Oh, berarti P2 TP2A sendiri mendampingi korban ini sampai di pengadilan Sampai ya? di pengadilan. Luar biasa juga ya. Karena ada beberapa kasus yang saya dampingi kemarin, korbannya anak SMP, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Di sini keluarganya tidak mau mendampingi dia melapor ke kepolisian. Anaknya datang ke kantor kita langsung, dan kita P2 TP2A staff yang menjadi saksi di persidangan, yang kita nanti akan menjadi saksi dalam BAP di kepolisian juga, Bapak. Berarti di samping mendampingi dari sisi psikologis, dari sisi hukumnya, jadi P2 TP2A sendiri juga bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Bisa jadi pelapor juga. Pelapor juga. Karena anak ini masih di bawah umur. Tidak ada yang mendampingi. Kita staf P2 TP2 yang akan menjadi saksi di pengadilan. Tapi ini menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Anak kita jadi korban tapi orang tuanya tidak mendampingi. Ini sesuatu yang membuat saya marah. Faktanya begitu. Iya. Ini mungkin bisa kasus seperti ini berapa kali begitu terjadi ya? Beberapa kasus yang kita tangani. Iya, kayak ada beberapa orang tua juga yang melakukan pembiaran karena mereka juga maunya restoratif justice, ya artinya kekeluargaan saja. Mereka tidak mau diproses secara hukum karena pada dasarnya si ibu ini biasanya orang tua ibu ya, orang tua ibu nih bergantung kepada bapaknya, apalagi kalau bapaknya itu yang punya pekerjaan. Jadi mata pencariannya itu karena bergantung dengan bapaknya secara ekonomi, akhirnya mereka maunya secara kekeluargaan. Wah, ini nggak bisa dibiarkan ini. Orang-orang begini nih perlu gimana ya caranya ya. Tapi saya sebagai orang tua, saya sangat tidak mengerti dengan orang yang seperti ini ya. Anak kita sudah jadi korban, terus dengan alasan ekonomi kita membiarkan anak ini menderita seumur hidup ini ya. Faktanya seperti itu. Faktanya yang terjadi begitu. Salah satu dampak dari Ada di kabupaten ini. Bisa jelaskan lebih jauh ini kalau hadapi kasus seperti ini, tindakan apa yang pertama ibu lakukan? Kalau saya yang mendapat kasus ya, kalau saya pribadi harus dilaporkan proses hukum. Kalau saya pribadi, mungkin mereka yang tidak melapor itu memang salah satu dampak dari KDRT karena ketergantungan ekonomis. Ketergantungan istri kepada suami. Ketergantungan ekonomi ya, memang salah satu dampak dari KDRT seperti itu. Kalau saya pribadi ya pasti proses hukum siapapun. Tapi dari data yang ada tadi Pak Rum sampaikan bahwa ini kan sudah ratusan kasus ya, mungkin ada berapa persen kasus begini? Puluhan atau tidak terlalu banyak ya? Tidak lebih dari 5 ya. Saya pikir ini memang pengecualian yang luar biasa ya. Anak kita jadi korban tapi tidak dilaporkan, tidak malah merepotkan. Untung ada P2 TP2A. Yang bisa mendampingi para korban, benar nggak? Ya bersyukur juga pemerintah mendirikan lembaga ini sehingga korban-korban yang diabaikan oleh keluarganya sendiri bisa ditangani. Saya sangat sangat bingung dengan masalah ini. Luar biasa. Maksudnya kok orang tetangganya jadi korban kita peduli, apalagi ini anak kita sendiri. Bagaimana pemirsa Antar Papua? Setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ayo kita marah sama-sama. Iya, atau gimana gitu ya? Ya, jadi, nah terus ini juga kan seperti tadi Ibu Roma itu sampaikan, ini kan butuh koordinasi lintas sektor ya, lintas lembaga gitu ya. Kira-kira P2 TP2A sendiri ketika sudah dapat kasus, kemana dulu pertama ini? Biasanya Pak, kita itu menunggu laporan dari kepolisian, dari unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti dari kepolisian
kasih surat visum, nanti baru kita jemput korban atau nanti kita bertemu korban di RSUD untuk pendampingan visum. Gitu Bapak. Oh, TP2 sudah damping korban sejak visum. Iya Bapak. Saya berpikir begini, ketika dia mau divisum kan bisa saja dia takut atau gimana gitu. Ada nggak kondisi seperti itu? Ada. Iya, beberapa kasus kita mungkin anak di bawah umur. Terakhir kemarin kita pernah dampingi kasus anak umur 4 tahun, 5 tahun yang menjadi korban. Itu biasanya korban itu tuh pelakunya tuh ruang lingkup terdekat. Orang terdekatnya yang keluarga atau ibunya sendiri tuh mempercayai orang itu untuk menjaga anaknya. Itu anak itu sempat kayak ketakutan sampai dia harus berteriak ketika dilakukan pemeriksaan dalam. Dari kita P2TP2 itu berusaha menenangkan anak tersebut. Jadi biasanya dari dokter juga kooperatif memberikan edukasinya selayaknya dia kayak menyambut anak-anak begitu, tidak terlalu serius dalam maksudnya memberikan edukasi, maksudnya kayak pendampingan visumnya begitu. Karena anak ini tertekan sekali sampai dia menangis, kita harus ajak orang tuanya untuk di samping anak itu supaya anak itu merasa nyaman, Pak. Mungkin saya ke Ibu Riti satu kali lagi bahwa seperti tadi Ibu Roma itu sampaikan kan biasanya kasus seperti ini yang menjadi pelaku orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bisa dijelaskan? Biasanya kalau yang disebut memang kebanyakan Pak, kasus kekerasan seksual itu pasti orang yang dikenal, yang dia kenal, entah itu saudara, entah itu ayah sambung, ataupun orang yang tinggal serumah. Ada orang yang tinggal serumah, saudara yang tinggal. Memang kalau kekerasan seksual kebanyakan memang orang yang dikenal. Yang tidak dikenal itu tidak jarang. Kalau kayak anak-anak misalnya sesama teman, ya pasti kan dia kenal, mungkin pacarnya, mungkin teman dekatnya. Kalau boleh saya bilang orang dipercaya sebenarnya. Iya. Orang yang dipercaya, yang dia kenal, pasti dia kenal. Hanya sedikit yang tidak dikenal. Cuman mungkin hanya kenal di luar saja. Ternyata dia harimau gitu. Pagar makan tanaman istilahnya kan. Begitu ya. Benar-benar mengerikan. Jadi sebenarnya apa ya? Tidak ada lagi rasa nyaman sebenarnya bagi anak-anak kita. Kalau misalnya hal-hal yang tadi soal pemisahan ruang, terus penjelasan soal seksual gitu ya. Bahwa setiap anak ini kan mengalami perkembangan gitu ya. Terus tadi saya masih ingin menambahkan sedikit lagi soal yang tadi soal edukasi seksual. Ini dilakukan sejak kapan? Usia berapa ya efektifnya? Kalau efektif untuk edukasi seksual itu harusnya dari mulai 3 tahun. 3 tahun usia ya? anak. Karena ada korban kami juga yang paling kecil waktu itu 3 tahun untuk kasus pencabulan. Jadi edukasi ini memang lebih baik ketika memang kan secara proses memori anak-anak itu kan mereka belum memahami tahu apa fungsi tubuh mereka, tetapi perlu sekali untuk orang tua itu bisa dengan cara mengajarkannya seperti apa, dengan cara memberikan simbol. Biasanya ada orang tua dari korban juga yang pernah saya ketemui, mereka mengajarkan anaknya itu bahwa kalau untuk sebutan yang khusus, yang artinya daerah yang tidak boleh disentuh itu bisa disebut saja bunga. Itu supaya melatih anak-anak untuk komunikasi. Karena anak-anak kan mereka tidak tahu dengan usia seperti ini apakah ini bentuk bahaya atau ini bentuk ancaman. Mereka belum bisa untuk bisa mengkomunikasikan bahwa mereka dalam keadaan situasi seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mulai tahu bahwa ini dengan simbol yang mudah untuk mereka mengerti, mereka bisa mengkomunikasikan itu kepada orang tua ketika mereka disentuh. Jadi ada dengan terapan seperti ini, edukasi seks seperti ini, walaupun dengan simbol saja, itu sudah bisa membantu komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi sejak usia 3 tahun memang sudah seharusnya berikan. 3 tahun ya, saya belum kayaknya melakukan itu 3 tahun. Mungkin bisa saya tambahkan juga. Misalnya untuk setingkat anak PAUD, kita selalu orang tua itu harus selalu berkomunikasi sebisa mungkin. Misalnya kita sampaikan, nak nanti kalau di sekolah, kalau misalnya contoh ke kamar mandi harus selalu dengan teman, tidak boleh sendiri. Secara tidak langsung kita mengajarkan bahwa dia tidak boleh sendiri karena ditakutkan nanti ada sesuatu yang terjadi. Kalau ada temannya kan
pulangnya juga kita harus selalu tanya. Tadi di sekolah ngapain? Kita harus selalu berkomunikasi anak. Ada tidak yang pegang bunganya? Kita harus selalu tanya dia. Jadi bisa juga dikasih tahu yang boleh dipegang itu hanya kepala, tangan sama kaki. Sisanya itu nggak boleh dipegang. Yang ketutup baju nggak boleh. Jadi kita selalu tanya, ada yang tadi ke sekolah ke kamar mandi sama siapa, ditemani nggak? Nah itu secara tidak langsung kita sudah mengajarkan anak untuk pendidikan seksual sejak dini ya. Jadi bukan kita menyampaikan hal-hal yang di luar ekspektasi anak-anak. Wah, saya bersalah ini, merasa bersalah gitu ya. Karena saya belum mengajarkan itu ke anak saya dari usia 3 tahun. Tapi memang saya juga penonton Antar Papua juga ya. Dari sekarang orang tua harus mengedukasi anak soal seks itu kan sesuatu yang tabu. Tapi harus diajarkan, diedukasi kepada anak kita supaya mereka tahu dan mereka juga bisa melakukan perlawanan atau menghindari orang-orang yang jahat. Ingat di luar sana itu orang jahat banyak Bapak Ibu ya. Jadi harus dari sejak dini. Kita lanjut lagi perbincangan kita. Ini semakin menarik, semakin panas ini gitu ya. Tadi apa ya? Saya masih penasaran dengan begini. Itu kan tadi Ibu Yoko sampaikan bahwa diistilahkan seperti bunga. Mungkin itu tuh anak perempuan. Kalau laki-laki apa istilahnya dibikin? Kalau untuk laki-laki sih mungkin lebih dengan simbol yang lain saja yang untuk mungkin lebih memudahkan anak-anak juga mungkin istilahnya kalau mau bilang bunga juga tidak jadi masalah. Yang penting senyaman anak dengan orang tua seperti apa untuk simbol. Yang penting harus ada simbol yang dimana anak-anak itu bisa paham dan mengerti. Nah kadang kan orang tua suka memplesetkan nih. Iya benar. Memplesetkan. Padahal sebenarnya kita dengar saya rasa-rasa lucu gitu. Zaman-zaman kita anak-anak dulu kan bahasanya itu tidak normal apa ya? Kalau saya ingat-ingat tidak mudah dipahami gitu. Tapi saya bersyukur juga ya hari ini dapat istilah baru bunga. Bunga itu kalau untuk perempuan memang sangat pas ya. Nggak boleh ada yang pegang bunganya atau apalah istilah lain. Boleh pakai istilah lain ya. Nah kemudian dari tadi kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A sendiri kan apakah kebanyakan kaum perempuan atau laki-laki juga? Contoh misalnya kalau kekerasan seksual tadi kalau dipresentasikan perempuan berapa, laki-laki berapa? Kalau dalam tahun ini memang tidak ada kasus untuk laki-laki, tapi kalau dalam ADRT ada. Oh, ADRT ada juga laki-laki ya? ADRT memang laki-laki yang jadi korban. Jadi korban. Wah, laki? Oh itu kah? Bisa diceritakan lebih lanjut nih Pak? Menarik ini. Jadi itu kasus itu memang pihak dari korban yang lapor sebagai laki-laki dia merasa bahwa memang harus lapor bahwa kasus itu harus ditangani untuk selesai dia. Untuk tahun ini memang ada satu dan tahun 2022 memang ada satu juga. Itu kasus untuk laki-laki juga. Laki-laki yang merasa jadi korban. Dia merasa atau memang jadi korban? merasa jadi korban. Saya curiga ini perempuan otot besar. Ada ya? Dia dipukuli begitu. Kalau untuk menambahkan kalau untuk kekerasan laki-laki itu masuk dalam psikososial. Namanya psikososial karena berkaitan dengan bagaimana keterhambatan mereka ketika komunikasi antara suami dan istri, tidak secara fisik, tapi secara mental. Iya, dan kemudian untuk laki-laki ini juga kan masuk dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korbannya juga suami, istri, anak-anak, tete nenek yang punya hubungan persusuan perkawinan, kemudian yang menetap di dalam rumah tangga yaitu seperti pembantu. Itu juga termasuk dalam korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun memang kami konsennya kepada perempuan dan anak, tetapi tidak memungkinkan juga bahwa bapak-bapak juga bisa melapor. Istilahnya susis ya, suami-suami takut istri. Ya kayak sinetron aja sih. Bisa juga ada suami-suami yang menjadi korban kekerasan. Terus apakah ini sampai ranah hukum nggak? Masuk sampai di pengadilan nggak kasus ini? Itu tidak. Untuk selama ini hanya berputar di P2TP2 saja. Diselesaikan ya. Jadi si laki-laki sudah tidak dikerasi lagi ya, dilembuti. Ini sesuatu yang apa ya, bikin kita tertawa mungkin, tapi ini memang fakta ya. Ini
Faktanya apa pemirsa Antar Papua TV, ini bukan mitos ya, ini fakta. Jadi biar kamu laki-laki berarti kalau lolos dari kekerasan gitu. Hati-hati gitu, jangan macam-macam dengan perempuan juga bisa keras gitu ya. Oke ya, saya masih lanjut lagi tadi dengan sempat Ibu Yogi tadi singgung soal penelantaran. Penelantaran ini apa sih maksudnya gitu? Kalau untuk penelantaran ini adalah bagaimana seseorang dibuat artinya ketergantungan secara ekonomis, baik itu istri dan anak. Contohnya seperti tanggung jawab dari peran orang tua kepada anak-anak itu tidak dipenuhi. Artinya tanggung jawab seperti hak kesehatan mereka tidak diberikan, terutama pendidikan, kemudian juga hak tumbuh kembangnya, secara gizinya, dan mungkin secara lebih jelasnya dari pendamping hukum berkaitan dengan berapa itu bisa dimasukkan dalam kasus kekerasan penelantaran ekonomi itu kira-kira berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan kalau tidak sama sekali tidak dinafkahi. Itu sudah penelantaran. Iya, sudah termasuk dalam penelantaran. Dan kasus ini sering terjadi. Lebih tinggi dalam rumah tangga, lebih tinggi kasus penelantaran. Berarti jangan-jangan si laki-laki sudah punya 02 di tempat lain. Nah, curiga. Patut dicurigai gitu, iya loh. Nah, gimana faktanya masa? seperti itu. Kalau dalam 3 bulan terus kasihan dong anak istrinya ditinggalin makan apa? Nah, itu tadi memang ketergantungan ini. Makanya kamu perempuan, ibu jangan tergantung dengan kampung suami. Saya yakin perempuan semua bisa mampu bangkit. Kerjaan apapun bisa dilakukan, yang penting menghasilkan uang yang baik, yang halal tentunya. Setuju ya? Setuju. Ya, jadi penelantaran ini juga, oh ya satu lagi ya bahwa ketika penelantaran terjadi misalnya, apakah ini bisa dibawa ke ranah hukum? Bisa ya? Jadi apakah sudah pernah? Selain ada yang biasa melapor ke PPA Polres, cuman biasa ini biasa jadi kendala juga sih untuk kita punya klien-klien masalah KDRT apa ya terkait penelantaran nih. Kadang sudah bikin LP di Polres, kaget mereka cabut laporan lagi karena mungkin sudah baik sudah damai, laporannya dicabut lagi. Akhirnya kadang biasa begitu sekarang, makanya dari PPA Polres selalu kalau ke sana bikin laporan terkait itu coba koordinasikan ke P2TP2. Jadi sering datang dari situ, kebetulan ada ibu mediator di kita, ibu mediator memfasilitasi hal tersebut. Oke. Berarti mungkin karena takut polisi kan, makanya akhirnya udah berdamai aja lah daripada polisi ribet urusannya mungkin gitu ya. Malu juga masuk sampai di pengadilan, tapi salah sendiri tuh. Kenapa bikin kasus ya? Ya, terus lanjut lagi bahwa peran P2TP2N sendiri termasuk sangat sentral juga ya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, selama ini dari ratusan kasus yang ditangani oleh P2TP2A sendiri, kira-kira berapa persen yang sampai di pengadilan kemudian divonis gitu? Hmm? 50%. Banyak juga ya. Banyak. 50% bisa ya, bisa sampai di pengadilan. Karena tadi Ibu sempat sampaikan bahwa memang P2TP2A sendiri mendampingi kasus ini sampai di pengadilan sampai vonis. Ya, mungkin bisa diceritakan nggak Bu? Salah satu contoh kasus lah misalnya ya, kondisi orang yang mengalami kekerasan secara seksual anak di bawah umur. Seperti apa sih mereka? Kalau kalau untuk mereka mengalami kekerasan seksual dan secara psikologis, itu biasanya mereka mengalami pertama gangguan tidur. Biasanya mereka akan terbangun setiap tengah malam. Itu biasanya kami sebelum mereka masuk dalam dampak trauma ini kan ada fase-fase yang nanti akan mereka lewati. Kemudian ketika mereka mengalami gangguan tidur, yang pasti ada gangguan makan. Turunnya mood makan, nafsu makannya juga berturun. Kemudian mereka akan lebih terlihat sensitif. Lebih terlihat sensitif itu artinya hal yang sepele saja mungkin mereka bisa menjadi sedih, menangis, jadi menangis, bahkan juga bisa mengurung diri. Bahkan banyak dari korban-korban kekerasan seksual ini yang semuanya hampir terlintas untuk bunuh diri. Keinginan bunuh dirinya mereka semakin tinggi karena merasa diri sudah tidak berharga lagi. Perasaan mereka menganggap diri mereka itu sudah rendah, nilai mereka menjadi rendah. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang dialami oleh kekerasan seksual. Ya. Dan kemudian kami akan memberikan pendampingan ini baik secara hukum juga ada support
grupnya kami, support group ini ada relawan-relawan pendamping, teman-teman yang tidak selain dari basic hukum dan juga basic dari psikologi, kami semua dalam seperti tadi yang Ibu Kepala Seksi sampaikan bahwa kami ini adalah tim, jadi ada juga layanan konsultasi secara spiritual. Kalau untuk saat ini sementara ada di layanan kami ini adalah untuk Nasrani. Kalau untuk dari agama yang lain, misalnya kami akan bermitra dari baik itu mungkin dari berkaitan dengan di mana dia beribadah. Nah, itu biasanya kami langsung menghubungi tokoh-tokoh agamanya. Tapi ini kan seperti tadi disampaikan, mereka ini kan mengalami trauma. Pastilah gitu. Namanya manusiawi, pasti dia akan mengalami trauma. Proses penyembuhannya butuh waktu yang lama. Kemudian dari 2015 ini waktu yang lama ya, sudah 8 tahun ya. Apakah P2TP2 sendiri juga masih berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah jadi korban? Mungkin seperti apa kondisi mereka? Apakah mereka bisa pulih atau gimana? Kalau untuk proses pemulihan, memang kami selama ini saya tetap meninggalkan kontak. Ada mitra kami, memang tidak masuk dalam tim, tetapi mitra kami ada Ibu Psikolog Klinis, Ibu Niken. Beliau punya tempat praktek selama ini, dia mengajar di Universitas Timika. Itu mitranya kami di P2TP2A. Jadi jika ada kondisi-kondisi yang memang kita lihat dari korban ini bahwa dia membutuhkan penanganan secara khusus dan kita melihat bahwa ternyata dia masuk kategori trauma yang berat, itu biasanya dia akan terus berkomunikasi dan terus konsultasi. Kemudian kalau ada juga yang pernah tahun 2018 itu satu korban kami yang dialihkan ke psikiater. Karena memang Timika ini kan masih terbatas ya SDN psikiaternya, jadi kami harus kerjasama dari RSJ Jayapura. Jadi memang untuk hal ini memang masuk dalam artinya tanggungan pribadi dari orang tua sendiri, karena mereka harus ada tahapan khusus, karena memang kami tahapannya semua sampai pemulihan secara psikolog. Untuk psikiater kami belum ada akses untuk artinya bekerja sama, untuk sinerginya juga belum ada di situ. Tapi satu hal yang pasti bahwa orang-orang yang menjadi korban ini, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, bisa saja menyisakan ini di masa dewasa. Bisa. Jangka panjang ya. Apalagi kalau tidak ditangani secara cepat. Kadang orang tua berpikir ya itu kan hanya disentuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu membekas, bahkan itu trauma yang bisa mengakibatkan trauma jangka panjang. Jadi seperti tadi bisa jadi yang tadinya korban, dia bisa jadi pelaku nanti di masa depan. Karena rata-rata yang artinya saya temui selama ini kasus ini, banyak pelaku ini adalah dulunya korban kekerasan seksual. Terus saya mau tanya lagi, ini kan kekerasan ini judulnya kan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kalau misalnya katakanlah mereka secara agama, secara lembaga, secara kenegaraan mereka belum menikah gitu. Apakah ini namanya disebut juga kasus kekerasan dalam rumah tangga? Misalnya mereka hanya nikah adat misalnya, pasti kan temui. Baik. Jadi memang contoh kasus yang selama ini pelapor datang, klien kami datang lapor. Yang pertama, tahap pertama yang kami pastikan di situ adalah mereka ini nikah secara sah tidak. Statusnya, status pernikahannya dulu. Bukan status WA terdaftar di Dispencabil atau tidak. Kalau statusnya terdaftar, oke, kita bisa kategorikan dia dalam KDRT. Tapi kalau dia tidak, berarti memang murni kekerasan terhadap kriminal ya. Jadi kalau begitu ada dua faktor yang kita tempuh, tergantung dari si pelapor ini, dia maunya langsung ke kepolisian untuk lapor pelakunya ditangkap, ataukah mau datang lapor untuk kita cari solusi. Jadi kita tidak memaksa setiap korban yang datang, khususnya ini KDRT. Seperti begitu. Jadi tadi KDRT ini kan saya bilang karena ini kan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga ini kan tentu kalau saya sih berpikirnya logis bahwa mereka sudah sah secara adatkah, secara hukum atau secara negara. Karena tiga lembaga ini kan kita harus lengkapi ya, gitu ya. Jadi misalnya tadi datang, oh berarti ini masuk ranah kriminal, oh ini kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Jadi itu dipilah-pilah. Setiap kasus memang dipilah ya. Setiap kasus yang datang. Terus ada nggak kasus yang dihadapi P2TP2 ini sampai heboh begitu, satu kantor ribut begitu? Sampai misalnya teriak-teriak gitu apa?
atau keluarganya datang rame-rame? Ah, kalau itu biasa. Nah ini kita yang mau tanya. Kalau antar sesama Kalau datang yang keluar Pak. ya kalau itu ya. Ada datang satu bus juga itu sudah biasa. Gitu ya. Berarti Bapak Ibu ini sudah kebal ya? Sudah. Sudah sangat kebal menghadapi huru hara. Apa Tenang kekerasan gitu? Pak, teman-teman semua tenang. Sudah biasa ya. Pasti mereka sudah punya pelatihan juga ya. Mereka punya kesabaran hidup. Ya. Artinya kan ini karena kasus ini kan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Ini menyangkut masa depan, menyangkut nama baik keluarga, ya kan. Jadi kalau mereka datang berbus-bus begitu ya, ya orang pedo juga santai aja. Loh kita kan mau bantu ya, bukan malah meramaikan gitu. Karena kalau datang berhubungan langsung kita kan pilah. Yang punya masalah siapa? Iya. Ayo silakan sama punya masalah. Yang nggak punya Kita sudah ini dari Sudah standby ya, Pak. standby di depan pintu. sudah tahu ya. Jadi SOP-nya sudah ada. Kita kan biasanya pakai surat pengantar pemanggilan untuk perundingan, undangan. Hanya nama yang tertulis dalam undangan saja yang boleh boleh masuk. Naik ke lantai 2. Iya. Selebihnya di bawah. Iya. Selebihnya di bawah. Gitu ya. Saya kira mereka sudah masuk semua. Iya. Sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya. Iya. Saya juga bersyukur kalau ada SOP-nya. Karena kalau tidak ada SOP ini semua orang bisa masuk, bisa bahaya, kantor Main bisa bola ya, bahaya. jadinya main bola. Gitu ya. Oh ya, saya kembali lagi ke kasus-kasus yang terjadi di Timika. Gitu ya. Walaupun Timika kecil, tapi kasusnya kan tadi lumayan banyak juga ini. Gitu ya. Kalau di 2023 sendiri, apa yang mendominasi ini Pak? Untuk tahun 2023 yang paling tinggi untuk kekerasan seksual itu di anak. Anak ya? Anak yang dominan. Terus yang kedua itu yang tadi penelantaran. Penelantaran yang tadi ya? Untuk tahun ini di tahun 2003 lebih ke anak lebih banyak, lebih dominan. Makanya penonton antara Boba TV, ayo kita jaga anak kita dari sekarang. Jangan sembarang titip di orang mentang-mentang kamu sibuk kerja terus kamu kasih tinggal anak. Kalau sudah kena terus mau bilang apa? Ini kan seperti nasi sudah jadi bubur, tidak bisa kembali jadi beras. Pasti sudah terjadi dan itu seperti tadi Ibu Yoko sampaikan, ini meninggalkan trauma yang sangat berbahaya. Dan tadi disampaikan itu sampai harus banyak yang mau bunuh diri, itu kan sesuatu yang horor sekali ya, sangat mengerikan gitu. Jadi satu lagi Bu, mungkin untuk Ibu Nici ya, pertanyaan untuk Ibu Nici, apa kendala yang dihadapi oleh P2TP2A sendiri untuk menjalankan lembaga ini? Kalau secara umum tidak ada kendala. Ya, okay. Hanya kendala dalam proses-proses ini. Saya katakan tergantung waktu dari klien. Ya. Kalau kami sih siap saja ya. Jadi kalau untuk kendala secara khusus hanya kan penyesuaian waktu, misalnya dia karyawan, dan penyesuaian waktunya. Kalau dia diundang ya? Iya. Nah, jadi itu prosesnya harus menyesuaikan jadwal mereka. Oke. Itu kendala-kendalanya di situ. Berarti sebenarnya kendala non teknis ya. Iya. Kalau secara SDM gimana Bu? Sebenarnya dengan kasus yang sangat tinggi, kami masih membutuhkan tambahan tenaga. Tenaga apa itu Bu? Tenaga pendamping, ya karena Ibu Titin sendiri psikolog, ya mungkin bisa ada tambahan tenaga teman-teman hukum juga karena memang kasusnya tinggi. Ya, kalau satu hari itu bisa mereka semua turun lapangan. turun lapangan dengan kasusnya masing-masing. Ada lagi yang datang, harus ada yang terima, karena kalau ada klien yang datang di daftar dulu, baru nanti teman-teman yang menangani. Belum lagi yang dampingan visum, belum lagi yang kunjungan ke rumah, belum lagi yang pendampingan ke misalnya ke gereja. Kan kita juga biasa memberikan konseling untuk pernikahan, calon-calon pengantin ke KUA. Jadi mungkin masih membutuhkan tambahan SDM ya. Kalau dari sisi anggaran Bu? Sudah diakomodir ya. Tapi yang kami butuhkan hanya untuk rumah aman, kemudian untuk kantornya.
karena kami sekarang belum mempunyai kantor. Oh, masih sewa ya? Sewa. Aduh, Kontrak, berarti akomodir nih, mereka punya aspirasi, mereka butuh kantor yang baru. Dengan kasus yang dihadapi banyak, saya pikir wajar dong. Timika APBD-nya kan tinggi, nanti di tahun depan katanya dengar-dengar 7 triliun. Berapa sih untuk bangun kantor P2 TP2A? Nggak sampai 1 triliun lah, gitu ya kan. Jadi saya berharap dengan adanya diskusi ini, pemerintah juga harus lebih memperhatikan lembaga ini, karena ini memiliki peran yang sangat sentral untuk pemulihan korban-korban kekerasan. Gitu. Mungkin Bu, dari Ibu Yoko mungkin ada pesan untuk para orang tua ya, untuk soal pendidikan seksual tadi sejak dini. Untuk para orang tua, untuk artinya pendidikan seks usia dini ini perlu diajarkan dari usia 3 tahun. Dari usia 3 tahun supaya mereka penting sekali mengetahui tubuh mana, area mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Karena ini bukan lagi hal yang tabu, tetapi sesuatu yang perlu sekali untuk menjaga proteksi anak dari sekarang. Karena kita sudah tahu bahwa predator seksual itu ada di mana-mana. Bahkan orang yang kita percaya sekalipun, bahkan itu juga bisa orang yang kita kenal, itu jangka traumanya akan pasti sangat panjang. Jadi perlu sekali untuk bagaimana edukasi seks usia dini bagi orang tua yang punya anak-anak perempuan, laki-laki juga perlu diajarkan, karena korban ini bukan saja anak perempuan saja, tetapi anak laki-laki. Jadi mereka perlu pentingnya mengetahui edukasi tentang seks usia dini. Kemudian bila di rumah bisa memungkinkan untuk pembagian ruang, perlu sekali anak-anak itu sudah dipisahkan dari usia 10 tahun. Itu paling efektif ya, usia 10 tahun, supaya karena mereka di situ sudah mulai ada perubahan tubuh secara puber ya. Kemudian anak-anak itu kan perilaku seksual mereka itu sudah mulai aktif. Itu sudah di usia seperti itu, karena ya seperti kita tahu bahwa ada yang sudah pacaran, kenalan dan seperti itu. Kemudian hal-hal itu yang memang perlu diajarkan. Kemudian bagaimana mengajarkan mereka budaya rasa malu, berpakaian yang sopan, karena itu juga salah satu pemicu dari bagaimana pelaku melihat korban, target-targetnya. Kemudian mengajarkan mereka untuk harus ada pendekatan komunikasi. Jadi ya zaman sekarang jangan sampai HP lebih dekat daripada kita dibanding anak-anak, karena biasanya karena minimnya komunikasi kepada orang tua dengan anak, akhirnya banyak penyampaian-penyampaian penting yang tidak sampai kepada orang tua, sehingga ketika anak mengalami kekerasan, bisa saja orang ketiga yang tahu, bisa saja tetangga, bahkan guru di sekolah, bahkan teman. Karena kurangnya ada pendekatan komunikasi. Perlu sekali seperti tadi yang Ibu Ici sampaikan, bahwa ada komunikasi pendekatan yang efektif dari orang tua dengan anak. Mungkin Ibu Roma itu bisa sampaikan juga bahwa setiap kekerasan itu pasti berhadapan dengan hukum. Mungkin bisa juga disampaikan supaya masyarakat tahu bahwa ketika kita mengalami yang namanya kekerasan, kita harus bawa ini karena hukum, atau gimana, Bu? Mungkin saya sedikit tambahan dari saya untuk para calon pengantinnya, lebih tepatnya ketika sudah sah di mata agama, harus segera mencatatkan di Dukcapil ya, agar sah di mata hukum. Karena kebanyakan memang yang kita hadapi, korban ini, perempuan ini, pasangan ini belum tercatat di Capil, sehingga korban tidak kuat di mata hukum begitu. Harus segera didaftarkan agar sah di negara dan mata hukum. Itu saja mungkin dari saya. Berarti seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa memang setiap lembaga rumah tangga itu kan harus yang namanya adat, gereja atau lembaga agama dengan negara. Jadi tiga ini harus lengkap gitu ya, harus lengkap, sehingga ketika kita berhadapan dengan hukum ini sudah kita sah di mata hukum ketika kita menjadi korban. Ada undang-undang yang melindungi, undang-undang PKDRT itu kan syaratnya harus punya catatan sipil ya, atau nikah negara lah istilahnya. Mungkin dari Ibu Niji mungkin bisa disampaikan juga supaya ketika mengalami kekerasan harus kemana, mungkin salah satunya ke P2 TP2A.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan hati nurani kami semua, tim P2TP2, semoga tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan Amin. Amin. Tetapi Ya. jikalau ada yang mengalami membutuhkan layanan bantuan psikolog, pendampingan hukum, dapat ke kantor P2TP2A di depan SMA 1 Jalan Heli di Masih Korong, Masjid Al-Ihsan, tidak jauh sebelah kanan. Di situ kantor kami pasti akan membantu. Terima kasih. Luar biasa. Saya kira kita akan mengakhiri perbincangan kita dengan P2TP2 Mimika, pemirsa kami Antar Papua TV. Tapi pesan dari P2TP2 sendiri sudah jelas ya, bahwa kita semua memiliki peran, memiliki tugas untuk menjaga keluarga kita. Juga bahwa yang menjadi korban kekerasan bukan hanya anak perempuan atau hanya perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban. Zaman sekarang semua sudah harus diwaspadai. Jadi pemirsa Antar Papua TV, kesimpulannya dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa semua orang yang melakukan tindakan kekerasan itu pasti berhadapan dengan hukum. Dan di sini P2TP2A Mimika sendiri, harapannya tadi sudah jelas, jangan ada lagi kekerasan. Tapi kalau ada kekerasan, mereka siap membantu. Nah, mereka Bapak Ibu boleh catat wajah-wajah ini gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai di P2TP2A, pasti cari Ibu Lici, ada Ibu Yoku, ada Ibu Romaito, ada Om di sini, ada Om Rum, semuanya sudah ada di sana. Pasti wajah-wajah ini yang dengan tangan terbuka membantu. Ya. Oke, jadi itu saja perbincangan kita di siang hari ini. Salam dari kami Antar Papua TV buat pemirsa semua. Tetap berhati-hati, tetap waspada. Ayo kita jaga keluarga kita sehingga tidak menjadi korban kekerasan. Hormat dari Mimika, salam bagi kita semua.